Selamat datang di ruang Miss Caca, ruang berbagi dan belajar bersama tentang apa saja yang ada di sekitar kita. Di video kali ini, Miss Caca akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang organ gerak hewan. Nanti kalian akan memahami apa itu sistem organ gerak, apa saja yang termasuk dalam organ gerak, serta kalian akan mengetahui organ gerak pada hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe channel Ruang Miss Caca, serta share video ini ya, supaya bisa menjadi bahan belajar bagi teman-teman yang lainnya. Sudah siap? Yuk kita simak bersama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Tapi sebelumnya, Miss mau tanya, kalian pernah melihat hewan-hewan ini? Ya, di mana? Ya, di kebun binatang. Aktivitas apa yang mereka lakukan di sana? Tentunya ada yang berlari, berjalan, melompat, bahkan ada yang berenang. Lalu, kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut? Mereka dapat melakukan hal tersebut karena mereka memiliki organ gerak. Kalian ingat, makhluk hidup memiliki ciri yaitu bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan yang menggunakan organ gerak disebut sistem gerak. Organ gerak ini berguna untuk berjalan, berlari, memegang, memanjat, dan lain-lain. Organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Alat gerak manusia dan hewan itu ada dua macam. Yang pertama alat gerak pasif yang berupa tulang, dan yang kedua alat gerak aktif yang berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama keduanya akan membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Lalu kenapa tulang dikatakan alat gerak pasif? Tulang dikatakan alat gerak pasif karena tidak memiliki gerak dengan sendirinya. Jadi tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya, tapi ia bergerak dengan adanya otot. Lalu kenapa otot dikatakan alat gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot membuat tulang bergerak. Sekarang coba kalian lihat kelinci yang menggemaskan ini. Hewan-hewan ini bergerak dengan berjalan, melompat, seperti yang ada pada saat ini. Coba Miss tanya, organ gerak pada kelinci itu apa ya? Ya, kaki. Jadi, kelinci bergerak dengan kakinya. Fungsi utama dari kaki kelinci adalah untuk meloncat. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Sekarang coba kita lihat hewan yang lainnya ya. Hewan apakah ini? Ya, burung. Alat gerak dari burung adalah betul, sayap. Jadi, burung menggunakan sayapnya untuk bergerak atau terbang di udara. Kita lihat lagi hewan yang lainnya ya. Lihat, ada hewan apa di sana? Ya, ada ular. Hewan ini bergerak dengan menggunakan apa ya? Ya, ular bergerak dengan tubuhnya, atau lebih tepatnya bergerak dengan perutnya. Kita lihat lagi hewan yang berikutnya. Ada hewan apa di sini? Ya, ada gajah. Hewan yang bertubuh besar ini, alat geraknya adalah kaki. Gajah menggunakan kakinya untuk berpindah tempat, yaitu dengan cara berjalan. Sekarang kita lihat lagi hewan yang terakhir ya. Hewan apa ini?
kalian pasti tahu. Betul sekali, ikan. Ikan bergerak dengan menggunakan siripnya. Jadi, sirip ikan inilah yang membantu gerak ikan untuk dapat bergerak atau berenang di dalam air. Sekarang, Miss minta kalian mencari organ gerak yang terdapat pada hewan-hewan berikut ini, serta cari fungsi dari alat gerak hewan-hewan tersebut. Kalian dapat berliterasi dari berbagai sumber ya, agar kalian dapat pengetahuan yang lebih lagi. Lalu apa kesimpulan dari materi hari ini? Kesimpulannya adalah alat gerak hewan dan manusia itu ada dua macam. Yang pertama, alat gerak pasif yang berupa tulang, serta yang kedua, alat gerak aktif yang berupa otot. Alat gerak hewan yang satu dengan yang lainnya tentunya berbeda-beda. Ada yang menggunakan kaki, tubuh, sayap, ataupun yang lainnya. Fungsinya pun berbeda-beda dari setiap hewan dan memiliki ciri yang berbeda pula. Kalian harus ingat itu ya. Bagaimana? Pelajaran ini mudah dan menyenangkan bukan? Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Tapi ingat, kalian harus tetap belajar dan juga berlatih agar dapat memahami materi ini lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe channel Ruang Miss Caca, serta share video ini ya, agar menjadi bahan belajar bagi teman-teman yang lainnya. Oke, kalau gitu, sampai jumpa di video Miss Caca selanjutnya.